Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas akhir psikologi industri organisasi kami, yaitu hasil wawancara HRD dengan dosen pengampu Dr. Ayu Dwi Nindiati, MSc Psikolog. Next. Perkenalkan, nama saya Michelle Sabel, NPM 40. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fatur Rahman dengan NPM 45. Kenalkan, saya Najla Nurkalisa Jinan dengan NPM 49. Perkenalkan, nama saya Nazwa Bilkis Aulia dengan NPM 53. Perkenalkan, nama saya Rahmadinita Putri Puspitasari dengan NPM 61. Company Profile. Fakultas Hukum di Universitas X adalah lembaga pendidikan tinggi yang terletak di Jakarta Selatan dan telah beroperasi sejak 1966. Fakultas ini menawarkan program studi S1, Magister, dan Doktor Ilmu Hukum dengan fokus pada pengembangan kompetensi akademik dan profesional di bidang hukum. Berikut adalah bagian dari struktur organisasi di Fakultas Hukum di Universitas X. Itu yang paling tinggi adalah dekan, lalu di bawah dekan terdapat wakil dekan 1 dan wakil dekan 2. Yang dekan 1 itu bergerak di bidang akademik dan kemahasiswaan, sementara di bidang wakil dekan 2 itu bergerak di bidang keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana. Di wakil dekan 1 terdapat subbagian ketua bagian akademik, ketua bagian kemahasiswaan, kepala unit pelaksana teknis, kepala unit perpustakaan, dan di bagian 2 itu terdapat ketua bagian umum, ketua bagian SDM, dan humas. Selanjutnya kita masuk ke peran dan tugas dari SDM di Fakultas Hukum. Yang pertama ada peran divisi SDM-nya. Yang pertama itu mengkoordinasi dosen, kemudian tenaga pendidik untuk menaikkan jabatan atau penaikan gaji. Selanjutnya memantau kehadiran berdasarkan SOP Yayasan dan Fakultas Hukum. Kemudian peran SDM dalam membantu mencapai tujuan, yaitu merancang power planning yang selaras dengan kebijakan universitas yang bertujuan untuk pengembangan jenjang akademik dosen, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan untuk mendukung akreditasi unggul, serta adaptasi teknologi digital. Yang selanjutnya ada tantangan dari divisi SDM. Yang pertama itu adalah keterlambatan pengesahan jabatan fungsional dosen akibat pembaruan regulasi LL Dikti. Yang selanjutnya itu ada keterbatasan anggaran untuk program pengembangan yang bergantung pada pendapatan fakultas serta persetujuan universitas. Selanjutnya di sini ada rekrutmen dan seleksi. Fakultas Hukum Universitas X melakukan rekrutmen dengan menyebarkan informasi melalui media sosial, wawancara, dan masa percobaan 3 bulan. Dosen diwajibkan memiliki pendidikan minimal S2 atau S3, sedangkan tenaga kependidikan minimal D3 dengan prioritas lulusan Universitas X itu sendiri ataupun institusi terakreditasi B. Tes psikologi juga digunakan dengan bekerja sama dengan Fakultas Psikologi untuk menilai karakter dan kompetensi kandidat. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan karyawan di bagian identifikasi kebutuhan pelatihan itu. Pelatihan di Fakultas Hukum Universitas X itu disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan spesifik tiap bagian melalui survei atau wawancara. Selanjutnya, di bagian penilaian efektivitas pelatihan itu, efektivitas pelatihan akan diukur melalui tes dan sertifikasi untuk membantu peningkatan kompetensi. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Fakultas Hukum menggunakan DP3 atau Daftar Penilaian Kinerja untuk dosen dan tendik sebagai bagian dari evaluasi tahunan. Penilaian mencakup aspek absensi, disiplin kerja, serta loyalitas dan integritas yang lebih diutamakan daripada kecerdasan. Sistem fingerprint terpusat digunakan untuk memantau kehadiran. Meskipun kinerja tidak hanya dinilai berdasarkan kehadiran, loyalitas dan integritas tetap menjadi prioritas utama dalam penilaian. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan mendukung perkembangan organisasi. Motivasi dan kepuasan kerja. Fakultas Hukum memiliki program untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerjanya, yaitu seperti perjalanan ibadah umroh bagi karyawan tetap dengan masa kerja minimal 15 tahun, dan program wisata 2 tahun sekali, penghargaan dosen terbaik setiap semester, serta kepuasan kerja melalui satuan jaminan mutu. Program-program ini sangat jalan dengan literatur Ansar tahun 2022 yang menyebutkan faktor seperti gaji dan lain-lain itu merupakan sarana pendukung kepuasan dan loyalitas dari karyawan. Selanjutnya kita masuk ke budaya organisasi di Fakultas Hukum Universitas X. Yang pertama itu mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman. Kemudian budaya ini mendukung pencapaian target dan pendekatan yang kolaboratif. Penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi budaya kerja tersebut dapat memperkuat loyalitas dan membuat karyawan betah. Selanjutnya ada manajemen konflik. Fakultas Hukum Universitas X jarang sekali mengalami konflik besar.
Namun perbedaan pendapat dalam rapat merupakan hal yang biasa. Perbedaan pendapat dalam rapat di Fakultas Hukum diselesaikan melalui musyawarah mufakat sesuai dengan prinsip Pancasila. Pendekatan ini menjaga keharmonisan dan mencegah konflik berkelanjutan. Selanjutnya ada sistem kompensasi dan benefit. Jadi gaji di Fakultas Hukum Universitas X itu diatur oleh universitas dan bersifat tetap. Insentif untuk tugas tambahan diberikan berdasarkan surat tugas, dibayarkan setiap tanggal 15 dengan persetujuan rektorat. Sesuai dengan literatur EK tahun 2022, kompensasi yang adil dan kompetitif mendorong motivasi serta retensi karyawan. Kesejahteraan karyawan. Fakultas Hukum memberikan berbagai program kesejahteraan seperti perjalanan ibadah, insentif untuk tugas tambahan, dan penghargaan bagi dosen dan tendik yang berprestasi. Meskipun saat ini layanan kesehatan mental hanya tersedia untuk mahasiswa, ada harapan untuk memperkenalkan program serupa bagi dosen dan tendik dengan dukungan Fakultas Psikologi. Upaya ini mendukung kesejahteraan fisik dan mental serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi untuk meningkatkan produktivitas. Inovasi dalam HR. Fakultas Hukum pada Universitas X telah mulai menerapkan inovasi teknologi seperti misalnya penggunaan surat digital yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan. Meskipun implementasi itu masih bertahap dan bergantung pada kebijakan dari pusat. Hal ini merupakan sebagai inovasi dalam penggunaan teknologi dan perkembangan informasi juga dalam pelaksanaan pekerjaan maupun lingkungan di Fakultas Hukum Universitas X. Selanjutnya masuk ke bagian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Di Fakultas Hukum itu memastikan keselamatan karyawan dan dengan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian terdapat prosedur atau kebijakan untuk mencegah kecelakaan kerja di Fakultas Hukum Universitas X dengan adanya penggunaan alat pelindung diri atau APD, kemudian pelibatan tenaga profesional. Semua prosedur ini dirancang untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Fakultas Hukum juga berencana untuk mengadakan pelatihan K3 yang akan disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran. Selanjutnya itu ada pelatihan dan pengembangan teknologi. Program pelatihan seperti Neosisda meningkatkan keterampilan teknis karyawan dan memberikan sertifikasi profesional. Evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas program menggunakan metode pelatihan on the job dan off the job yang mendukung pengembangan berbasis teknologi dan meningkatkan produktivitas serta motivasi kerja. Yang selanjutnya ada ringkasan keseluruhan dari fungsi human resource di Fakultas Hukum Universitas X. Yang pertama ada melakukan manajemen sumber daya manusia dengan mengelola jabatan, gaji, absensi, dan struktur organisasi. Yang kedua, melakukan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dan pengembangan akademik dosen. Yang ketiga, melakukan rekrutmen dan seleksi dengan membuka lowongan, melakukan wawancara, masa percobaan, dan tes psikologi. Yang keempat, melakukan evaluasi dan motivasi. Hal ini dilakukan dengan melakukan penilaian tahunan, promosi, dan program motivasi. Yang kelima, melakukan peningkatan kesejahteraan karyawan dengan adanya BPJS, asuransi, dan work-life balance. Yang terakhir, melakukan pengelolaan terhadap hambatan seperti pada regulasi LL Dikti dan anggaran terbatas. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.